Sahabat-sahabat pasukan dari kasih Tuhan, apa kabar? Semoga kita semua sehat-sehat ya. Sahabat-sahabat pasukoner, menurut kita melekat pada Tuhan itu susah atau mudah? Kalau itu ditanya pada saya akan katakan susah. Mengapa? Karena ketika kita melekat pada Tuhan, maka kita akan terikat dan menyatu dengan Tuhan. Kalau kita terikat dan menyatu dengan firman Tuhan, dengan kehendak Tuhan, maka itu artinya kita tidak lagi bebas berbuat dosa. Kita tidak bisa bebas melakukan ini dan itu. Lalu apa jadinya kalau kita tidak melekat pada Tuhan? Ada dua yang boleh kita temukan. Yang pertama, kalau kita tidak melekat pada Tuhan, hidup kita seperti layang-layang yang putus. Kita mudah terombang-ambing oleh angin persoalan dan kita gampang dipermainkan oleh perasaan takut dan khawatir tanpa akhir. Yang kedua, seperti anak ayam kehilangan induknya. Maka kita pergi melakukan sesuatu tanpa arah yang jelas. Kadang-kadang kita salah jalan dan cenderung kita tersesat. Lalu bagaimana caranya supaya melekat pada Tuhan dan itu mudah untuk kita jalani? Mari kita baca bersama-sama Injil Yohanes pasal 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bagaimana caranya supaya kita bisa melekat pada Tuhan? Yang pertama, kita harus prioritaskan Tuhan. Tuhan menganugerahkan kita status, uang, pasangan hidup, kekayaan, harta benda, dan sebagainya. Itu membuat hati kita senang dan bahagia. Tapi itu pilihan kita, bukan prioritas kita. Karena itu pilihan kita, maka apa yang kita pilih pasti ada masa akhirnya, ada masa kadaluarsanya, ada masa expire-nya. Sama seperti kalau kita mau membeli makanan atau vitamin, kita akan lihat nih masa kadaluarsanya kapan, masa expiry sampai kapan. Kalau ternyata sudah melewati masa kadaluarsanya, maka kita buang karena itu tidak ada gunanya. Demikian juga apa yang kita pilih. Tetapi kalau kita prioritaskan Tuhan, maka kasih dan kuasanya tidak pernah ada masa expire-nya. Tidak pernah ada masa kadaluarsanya. Kasih dan kuasa Tuhan itu selalu baru. Kasih dan kuasa Tuhan itu selalu menyegarkan. Kasih dan kuasa Tuhan itu selalu relevan. Oleh karena itu prioritaskan Tuhan dan alami berkat-Nya. Yang kedua, kita harus tinggal di dalam firman-Nya. Artinya apa? Artinya kita harus selalu ada bersama-sama di dalam firman-Nya. Ketika kita bangun pagi, kita harus selalu cari dan ingat Tuhan. Ketika kita melakukan banyak aktivitas, kita harus selalu cari dan ingat Tuhan. Dimanapun kita berada, kita harus cari dan ingat Tuhan. Pada saat kita mau tidur pun, kita harus cari dan ingat Tuhan. Jadi dalam susah dan senang, kita harus ingat dan cari Tuhan. Karena pada saat kita ingat dan cari Tuhan, maka hidup kita izinkan agar firman Tuhan mengendalikan kita. Firman-Nya yang menolong kita sehingga kita tidak kompromi dengan dosa. Firman-Nya yang menolong kita sehingga kita bisa memangkas ranting-ranting yang tidak berbuah. Firman-Nya yang membuat kita menjadi peka mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu tinggallah di dalamnya, alamilah sukacita dan kedamaian darinya. Tuhan berkati.